Anda nanya, Anda bertanya-tanya, Anda bingung, apalagi saya. Tetaplah menyerah dan jangan semangat. Hahaha. Indonesia bangun industri baterai terbesar di ASEAN. Jadi raksasa EV dunia. Indonesia, negeri yang selama ini dikenal sebagai eksportir bahan mentah seperti batu bara dan kelapa sawit, kini sedang mempersiapkan lompatan besar. Bukan cuma sebagai pemasok, tapi menjadi pemain utama dalam industri masa depan, kendaraan listrik. Indonesia sedang membangun ekosistem industri baterai kendaraan listrik terbesar di Asia Tenggara. Dan ini bukan proyek biasa. Here's the Fredkermis Aiterners River. Tahukah kamu? Indonesia punya cadangan nikel terbesar di dunia. Bahkan lebih dari 90% pasokan global berasal dari sini. Sejak larangan ekspor biji nikel tahun 2020, puluhan smelter dibangun. Dari hanya 2 smelter di tahun 2016, kini ada lebih dari 60 smelter aktif. Pada Juli 2024, Presiden Jokowi meresmikan pabrik baterai listrik pertama dan terbesar di Asia Tenggara, berlokasi di Karawang, Jawa Barat. Pabrik ini dibangun oleh joint venture antara Hyundai dan LG Energy Solution, dengan nilai investasi mencapai 160 triliun. Fase awal pabrik ini memiliki kapasitas 10 GWh, cukup untuk menyuplai baterai ke 150.000 mobil listrik per tahun. Fase berikutnya, targetnya 30 GWh. Gila, tak hanya Hyundai dan LG, raksasa baterai dunia seperti CATL dari China juga ikut masuk. CATL dan IBC Indonesia membangun pabrik baterai 15 GWh yang ditargetkan beroperasi 2027. BYD, pemain besar EV dari Tiongkok, juga sedang membangun pabrik di Subang dengan target produksi 100.000 unit per tahun. Target pemerintah sangat ambisius, 140 GWh kapasitas baterai per tahun pada 2030. Ini akan menempatkan Indonesia di jajaran 3 produsen baterai terbesar dunia. Nilai tambah dari hilirisasi nikel ini bisa meningkat hingga 8 kali lipat. Dari ekspor biji yang hanya bernilai USD 6 miliar, bisa jadi USD 14 miliar. Tapi proyek besar ini juga punya konsekuensi. Dari isu lingkungan di Morowali hingga keselamatan kerja di smelter-smelter. Kalau tidak dikelola dengan baik, Indonesia bisa saja mengulang kesalahan negara berkembang. Kaya sumber daya, tapi lingkungan rusak dan rakyat menderita. Apakah Indonesia siap menjadi raksasa kendaraan listrik dunia? Dengan sumber daya melimpah, investor global, dan strategi hilirisasi, peluang itu ada di depan mata. Sekarang, tinggal gambar kita mengolah industri ini berkelanjut, adil, dan berpihak berakyat.